Yang ini akan kita geser betul. Jangan sampai berbelok lagi. Yang namanya ekspor bahan mentah, kita geser menjadi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Meskipun resikonya kita banyak dimusuhi negara-negara lain. Negara maju ini, ketika dulu dominan, mereka ya terus dengan dominasinya. Tapi ketika kalah dominan, maka mereka melakukan measures tertentu untuk kemudian memproteksi industri dalam negerinya. Ketika banyak yang tersentil, maka sebenarnya kita berada di jalan yang tepat, gitu ya. Apalagi kalau kita melihat dari perjalanan Uni Eropa menuntut produk-produk kita. Semakin kita dorong ke hilir ya, semakin ke hilir itu produk-produk hilir yang kita produksi itu banyak mengalami tantangan. Produksi RS kita ya, cultural steel-nya dikenakan anti dumping sama Eropa, India, Malaysia, apa segala macam ya. Emang ini tantangan utama, tapi kita hadapi karena mereka mengenakan anti dumping ini yang kita anggap nggak sah. Di sawit juga kita akan memasukkan ada 2 gugatan baru nanti ke Uni Eropa juga. Jadi ini harus trade defense kita juga harus ditingkatkan gitu. Jadi kita nggak bisa diem-diem aja dikenain anti dumping ini segala macam gitu, enggak. Ini semena-mena. Karena kita harus challenge. Kalau kita lihat dia ini nggak tepat atau dia semena-mena, ya kita bawa ke WTO. Kita gugat mereka di pengadilannya mereka sendiri. Presiden Joko Widodo mengambil kebijaksanaan untuk menghentikan ekspor nikel mentah ke Uni Eropa sejak tahun 2020 dengan pertimbangan bahwa nilai ekspor akan lebih menguntungkan apabila biji nikel diolah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Akibat kebijaksanaan tersebut, Uni Eropa menggugat kepada Indonesia ke World Trade Organization atau WTO pada tahun 2021. Apabila Indonesia kalah dalam gugatan WTO, maka Indonesia wajib merevisi aturannya dan melakukan perhitungan kembali bea masuk barang-barang dari negara-negara Uni Eropa. Walaupun Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa ke WTO, pemerintah Indonesia mengajukan permohonan banding pada Desember 2022. Dan bukan hanya sampai di situ, bahkan pemerintah Indonesia membalas menggugat Uni Eropa kepada WTO. Pada Januari 2023, pemerintah Indonesia menggugat untuk penyelesaian sengketa anti-dumping stainless steel Uni Eropa ke WTO. Sebagai informasi, Uni Eropa pada tahun lalu memperlakukan tambahan bea impor anti-dumping terhadap produk stainless steel dari Indonesia sebesar 21%. Akibat kebijaksanaan Uni Eropa tersebut, ekspor stainless steel dari Indonesia ke Uni Eropa turun drastis. Dan balasan Indonesia kepada Uni Eropa bukan hanya menggugat kebijaksanaan Uni Eropa terkait anti-dumping produk stainless steel asal Indonesia, akan tetapi Indonesia juga menggugat Uni Eropa ke WTO terkait kebijaksanaan Uni Eropa yang dianggap mendiskriminasikan produk-produk kelapa sawit asal Indonesia. Ya, mungkin dengan kesombongannya Uni Eropa mungkin berpikiran mereka adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna, dan mereka tidak pernah menyangka Indonesia berani membalas menggugat Uni Eropa ke WTO. Ternyata balasan Indonesia ternyata lebih keras terhadap Uni Eropa. Hasilnya, Indonesia memenangkan gugatan yang ditunjukkan kepada Uni Eropa di WTO terkait anti-dumping produk sawit asal Indonesia. Kemenangan ini memberikan harapan terhadap para eksportir dan produsen sawit asal Indonesia di pasar Eropa.